Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merenungkan 3 perintah sebelumnya. Perintah pertama itu berbicara tentang objek penyembahan, yaitu hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Perintah kedua mengingatkan kita tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Allah hanya mau disembah dengan cara Allah sendiri, bukan cara-cara yang dibentuk, yang dibuat oleh manusia, atau yang ditetapkan, atau yang dibangun oleh manusia, bahkan melalui perantara patung atau benda-benda lain. Yang ketiga, kita juga sudah merenungkan bagaimana perintah ketiga itu mengingatkan kita bagaimana menghormati nama Tuhan. Menghormati nama Tuhan, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu hari ini kita merenungkan perintah yang keempat, menguduskan hari Sabat. Perintah pertama, 2, 3, dan 4, ini tentu berbicara tema besar, yaitu tentang ibadah. Hari ini kita sama-sama mau merenungkan tentang bagaimana menempatkan ibadah yang benar, waktu beribadah yang benar, dan bagaimana sikap kita terhadap panggilan beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga itu seperti terlihat ada instruksi negatif di dalamnya. Ada jangan, ada jangan, ada jangan. Sekarang perintah keempat itu dinyatakan secara positif atau ada instruksi secara positif, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh terjebak di dalam kata negatif positif itu, saudara-saudara ya. Karena hanya bernuansa instruksi saja, tetapi di balik itu tentu ada positifnya, positif juga tentu ada negatifnya. Itu berarti harus kita lihat secara seimbang. Nah, hanya menunjukkan satu hal waktu kita merenungkan perintah keempat ini tentang adanya instruksi positif, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bahwa mengingat hari Sabat itu berarti apa? Mengingat hari Sabat atau ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat itu berarti ada sesuatu yang mau ditekankan Tuhan di sana. Mengapa harus diingatkan? Ya tentu karena umat Tuhan itu jatuh atau sering jatuh di dalam masalah lupa. Sehingga Tuhan harus selalu mengingatkan mereka atau menekankan kata ingat itu kepada mereka. Ingat di dalam bahasa Ibrani itu juga mengingatkan kita sesuatu hal. Kata zakar di sana menunjukkan makna yang begitu tajam, yaitu bahwa ada satu tindakan untuk mengingat sesuatu yang penting, tetapi tidak diingat saja, tetapi dilakukan. Itu sebabnya di dalam Septuaginta, bahasa Yunani perjanjian lama yang dituliskan dalam bahasa Yunani, memakai kata mimnesko. Mimnesko itu berarti satu perintah yang lakukan saja, dilakukan saja, tidak perlu perdebatan, tidak perlu ada satu diskusi-diskusi, tetapi lakukan saja. Nah, itu di dalam arti ingatlah di dalam bahasa Sagar, bahasa Ibrani yang dipakai di sana, saudara. Lalu kata zabat, zabat itu berarti berhenti atau satu makna beristirahat. Nah, itu berarti bahwa menjaga Sabat atau memelihara hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berbicara kudus itu berarti ada satu pemisahan. Ada sesuatu dari umum kemudian diambil sebagian atau beberapa untuk dipisahkan secara khusus. Itu namanya kudus, ya, dipisahkan begitu. Tetapi tentu dipisahkan untuk tujuan tertentu, tujuan khusus yang memang ditetapkan, memang disengaja, memang sudah dilakukan untuk tujuan tertentu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal ini kita merenungkan tentang kata ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam perintah itu? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu berarti bahwa ada satu panggilan untuk berhenti dari aktivitas. Ya. Sabat itu berarti istirahat, berhenti. Hari Sabat itu berarti hari istirahat, hari berhenti, hari untuk berhenti. Ya. Maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita hentikan di hari Sabat? Nah, teks ini memberitahukan kita bahwa 6 hari
lamanya kamu akan bekerja untuk melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Saudara, di atasnya itu janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun. Kamu dan seisi rumahmu, bahkan hamba-hambamu, ya bahkan orang-orang yang datang begitu ya, dikatakan di situ, bahkan orang-orang yang asing di tempat kediamanmu. Berarti kalau ada orang asing di tempat kediamanmu, itu pun juga satu panggilan bahwa jangan memberikan pekerjaan kepada mereka. Ya, orang asing yang datang itu jangan juga memberikan pekerjaan kepada mereka yang pekerjaan rutinitas begitu, tidak boleh. Ini harus dikuduskan. Ini harus dikhususkan untuk apa, saudara? Berhenti untuk semua aktivitas, berhenti untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin dikerjakan. Dengan kata lain, pekerjaan yang sehari-hari dikerjakan dalam seminggu itu, berhenti dan menempatkan satu hari itu khusus untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita harus berhenti dari pekerjaan rutin begitu. Demikian juga yang ada di dalam rumah, ya. Kemudian juga pendatang tadi, kita juga boleh mengingat itu, menjadi sesuatu hal yang bahwa tidak boleh ada pekerjaan, bahkan tidak boleh untuk didelegasikan satu tugas kepada orang yang ada di rumah itu untuk melakukan pekerjaan yang rutin. Tidak. Semua harus memfokuskan diri waktu untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ingatlah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Maka dengan kata lain bahwa hari Sabat itu bukanlah hari yang kosong ya, tetapi hari yang diisi dengan kegiatan khusus atau aktivitas khusus. Hari itu untuk memisahkan dari semua hari-hari yang rutin dikerjakan sebelumnya. Ada satu hari untuk peristirahatan kudus. Ada satu hari untuk kontemplasi kudus akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sana. Ada satu hari khusus untuk persekutuan kudus dengan orang-orang percaya. Ada satu hari di mana kita beribadah kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat. Itulah beberapa arti yang kita bisa renungkan di dalam arti ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat memelihara hari Sabat. Panggilan kepada bangsa Israel memelihara hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata kuduskanlah, ingatlah dan kuduskanlah itu berarti bahwa ada satu panggilan untuk menguduskan, memelihara hari Sabat. Memelihara itu berarti ada satu panggilan untuk menjaga, tetap kudus, tetap mempunyai fungsi yang konsisten, yang tidak berubah hanya karena pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, itu yang kita bisa renungkan. Maka di dalam konteks ini, Allah itu sedang memberikan satu panggilan sebagai tanda perjanjian Allah dengan Israel. Saudara jangan lupa bahwa perjanjian Allah di Gunung Sinai ini adalah satu perjanjian Allah kepada bangsa Israel melalui Musa diberikan 10 hukum itu. Perjanjian moral atau satu perjanjian untuk taat menjalankan hukum-hukum Tuhan. Nah, disitulah kita melihat maka memelihara hari Sabat itu juga adalah satu tanda bagaimana perjanjian antara Israel dengan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang kita bisa renungkan lebih jauh tentang panggilan memelihara hari Sabat. Kalau misalnya kita melihat di dalam Keluaran pasal 31 ayat 13, Saudara. Keluaran 31 ayat 13, saya bacakan. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ini berarti bahwa panggilan memelihara hari Sabat ini juga adalah satu hal yang mengingatkan identitas mereka. Waktu mereka memelihara hari Sabat, tidak boleh ada bekerja secara rutin seperti hari-hari sebelumnya, tetapi mengkhususkan diri beribadah, menyembah kepada Tuhan. Maka makna yang sangat penting bagi mereka adalah itu mengingatkan mereka tentang identitas mereka. Mereka adalah sekumpulan orang yang dikuduskan dari begitu banyaknya bangsa-bangsa menjadi umat Allah. Itu yang dikatakan di dalam Keluaran 31 ayat 13, Saudara. Ingatlah hari Sabat, menguduskan hari Sabat itu juga mengingatkan identitas mereka sebagai
umat yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian itu kita juga melihat apa yang Tuhan ingin mereka hayati lebih jauh lagi tentang panggilan itu. Saudara-saudara sekalian, memelihara hari Sabat untuk Tuhan itu juga berarti bagaimana mereka menyerahkan hari yang Tuhan berikan itu kepada Tuhan. Menetapkan satu hari untuk terpisah, dipisahkan untuk khusus memuliakan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini mereka bagaimana berfokus mengingat segala karya Tuhan, fokus untuk beribadah kepada Tuhan, dan tidak boleh ada pekerjaan-pekerjaan rutin yang mereka sebelumnya sudah lakukan itu untuk dilakukan di hari itu. Saudara-saudara, seorang Puritan bernama Thomas Watson, saudara, dia mengatakan bahwa ada satu hati yang sepanjang minggu itu dibukukan, tetapi pada hari Sabat itu dilebur melalui firman Tuhan. Jadi ada satu, nanti kita melihat bagaimana hari Sabat itu juga adalah satu hari sukacita sebetulnya ya bagi umat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ini adalah sesuatu yang dikhususkan untuk menikmati Tuhan di sana, untuk beribadah kepada Tuhan, dan tentu Sabat ini untuk manusia, untuk umat Tuhan. Maka memelihara hari Sabat, bagaimana mereka menyerahkan atau memberi waktunya yang khusus itu untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Maka mereka bertemu dengan Allah ya melalui persekutuan mereka dengan Tuhan secara khusus. Dan disinilah kita mengingat, menghayati juga bagaimana kita sebagai umat Tuhan pada waktu panggilan hari Sabat itu. Kita juga dipanggil, diundang Tuhan untuk bertemu dengan Allah melalui doa, melalui pelayanan firman, melalui nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan, melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, melalui sakramen yang kita adakan, dan berbagi kasih dengan persekutuan Kristen satu dengan yang lain. Itu adalah panggilan menikmati Tuhan di sana. Maka di dalam bagian itulah kita melihat panggilan awal ini bagi mereka. Dan itu mengingatkan kita juga betapa panggilan ini untuk kita. Saudara, sekali lagi 10 hukum ini adalah juga untuk kita hari ini. Itu sebabnya mari kita terus merenungkan tentang panggilan menguduskan hari Sabat ini. Saudara, masuk di dalam ayat berikutnya, saudara. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, ya tadi ya, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Itu adalah panggilan, itu adalah panggilan yang harus mereka ingat, saudara. Kenapa? Masuk di dalam ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mengapa mereka dipanggil untuk menikmati Sabat? Ayat yang ke-11, saudara. Hari ke-7 menjadi hari, ya, menjadi hari di mana Allah itu berhenti. Mari kita melihat makna ini lebih jauh, saudara. Dengan memahami kembali tentang panggilan ini, panggilan berhenti ini. Ketika kita melihat kembali apa yang Tuhan lakukan di dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal yang kedua, saudara, ayat 1, 2, dan 3, kita lihat bersama-sama. Itu adalah satu pola yang Tuhan lakukan. Dan pola itu kemudian Tuhan sharekan kepada umatnya untuk juga dilakukan, saudara. Kejadian 2 ayat 1, 2, 3, saya bacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti, ya. Kata berhenti beberapa kali diulang, ya. Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka berhenti untuk mengkhususkan satu hari untuk Tuhan, itu mengikuti pola yang Tuhan sudah
berikan atau lakukan sebelumnya. Tapi sebelum memikirkan atau menghayati lebih jauh tentang bagian itu, saudara, bagaimana kita memahami perintah ini? Bagaimana kita memahami perintah ini lebih jauh? Tentu kita perlu kembali memahami apa itu Sabat pada awalnya. Mari kita melihat kembali apa itu Sabat pada awalnya. Saudara, paling tidak 3 hal yang kita bisa renungkan di dalam bagian ini, saudara. Perlu kita kembali hayati atau renungkan apa itu Sabat sebetulnya di awalnya. Saudara, pertama, kita harus melihat bahwa ayat ini bukan berarti Tuhan, ya, kita harus melihat bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan 6 hari secara letterlek, 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi. Dia juga tidak membutuhkan 1 hari secara letterlek itu untuk istirahat. Tidak, saudara. Tuhan membutuhkan atau dikatakan 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi. Dan dia mengambil 1 hari untuk istirahat. Itu untuk membuat pola bagi kita. Itu untuk membuat pola bagi kita. Ya, kita tahu Allah itu berdaulat dan tentu Allah itu tidak bisa dibatasi kuasanya. Oh, hanya 6 hari ya Tuhan bisa lakukan itu. Tidak, saudara. Kita perlu melihat di dalam konteks pertama ini bahwa itu hanya pola, saudara, untuk menunjukkan pola ini yang mau di-sharekan kepada umatnya. Kedua, ketika kita membaca teks itu, ya, maka Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Saudara-saudara, apa yang kita lihat di sana? Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga, ya, saudara, kembali lagi, ya, Kejadian pasal yang kedua itu, lihatlah ayat yang ketiga, saudara. Kita lihat ayat yang ketiga. Untuk memahami konteks Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini, pertama, lihat bahwa itu hanya pola, saudara, ya. Pola yang diberikan Allah kepada umatnya. Yaitu bahwa ada 1 hari khusus yang umatnya harus berikan untuk Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Kejadian pasal 2. Lalu Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, segala penciptanya yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga, sudah perhatikan. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu menunjukkan apa, saudara? Kita harus melihat bahwa Allah memberkati hari itu dan menguduskannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita, untuk umatnya. Maka apa yang kita bisa renungkan di balik itu, saudara, atau lebih jauh tentang itu? Maka semua hari dalam seminggu dengan sendirinya itu sama, saudara. Matahari terbit dan terbenam dengan cara yang sama setiap hari dalam seminggu, bukan? Waktu berlalu dengan cara yang sama. Angin bertiup, awan bergerak, burung-burung bernyanyi dan hujan turun dengan cara yang sama pada hari pertama sampai hari ke-7. Tidak ada kan hari Senin itu hujan begitu, Selasa itu tidak hujan, Rabu itu ada guntur secara periode, tidak, saudara. Dia harus dilihat itu semua sama, saudara, ya. Hari itu sama. Waktu berlalu dengan cara yang sama. Lalu pertanyaan yang berikutnya, saudara, yang kita bisa renungkan di dalam bagian itu. Apa kemudian yang membuat hari ke-7 itu kudus pada saat penciptaan? Saya ajak saudara untuk merenungkan Kejadian pasal 3 ini lebih jauh. Lalu apa sebetulnya artinya Tuhan menguduskan itu? Apa artinya itu, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang membuat hari ke-7 itu kudus pada saat penciptaan? Maka kita harus mengatakan itu bukan tentang sifat hari ke-7 yang kudus itu karena berbeda dengan yang lain, tidak, saudara. Tetapi hanya dengan pernyataan Tuhan sajalah hari ke-7 itu dikuduskan. Melalui pekerjaan dan firman-Nya lah itu menjadi kudus. Dengan kata lain, saudara, dengan kata lain bahwa Adam tidak akan tahu bahwa hari ke-7 dianggap sebagai hari suci, hari kudus, jika Tuhan tidak mengatakannya. Ya, kira-kira bisa mulai memahami, ya. Tuhan yang sendiri mengatakannya sehingga itu jadi kudus begitu. Bukan karena hari ke-7 itu kudus dari awalnya, tidak. Ini hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu mengatakan itu kudus. Ya, tadi pertama itu pola,
Yang kedua, Tuhan mengatakannya sendiri. Yang ketiga saudara, Kejadian 2 ayat 1-3 itu kita menghayati seperti apa? Sabat atau hari perhentian hari ketujuh itu menandakan atau melambangkan sesuatu. Apa itu? 3 hal. Pertama saudara, ini berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita perlu diingatkan bahwa Tuhan itu Tuhan, kita ciptaan. Dia pencipta, kita dicipta. Bahwa dunia ini dengan segala isinya itu milik Tuhan, bukan milik kita. Maka Sabat mingguan mengingatkan kita akan tindakan penciptaan Tuhan. Yang ketiga saudara, yang kedua melambangkan apa? Sabat itu mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan ada 6 hari penciptaan itu dan 1 hari khusus agar kita bisa mengikuti teladan Tuhan. Yang ketiga saudara, itu sebabnya nanti kita lihat di dalam Efesus ya, Paulus mengatakan kita dipanggil menjadi seperti peniru-peniru Allah, menjadi peniru-peniru Allah. Jadi apa yang Allah lakukan kita juga dipanggil untuk melakukannya. Nah demikian juga ketika Allah sudah melakukan atau membentuk satu pola ini, Allah memerintahkan kita untuk lakukan saudara. Yang ketiga, hari Sabat menandakan sebuah perhentian kekal. Perhentian kekal apa saudara? Untuk mengundang kita masuk di dalamnya. Kita diundang untuk masuk ke dalam perhentian Allah melalui simbolisme Sabat hari ketujuh. Karena ini jelas merupakan makna aslinya. Saudara lihatlah, ketika penciptaan dilakukan, saudara lihat urutan Alkitab itu ya. Ketika penciptaan sudah dilakukan, Tuhan sudah menguduskan hari Sabat sebelum diberikannya perjanjian ketaatan itu kepada Adam. Itu berarti apa saudara? Bahwa Tuhan sebetulnya siapkan ini, menikmati perhentian yang kekal ini kalau Adam itu taat. Tuhan sudah siapkan kalau Adam nanti taat. Nah nanti itu sebabnya kita lihat ketika Adam gagal tidak bisa masuk di dalam perhentian yang kekal itu, ada Adam kedua nanti yang menjadi simbolisme kita bisa masuk di dalam perhentian kekal itu. Nanti kita lihat di dalam bagian berikutnya. Tapi lihatlah kembali Kejadian pasal 2 ini saudara, bahwa ini mau menunjukkan apa? Bahwa ini mau menunjukkan satu simbol Tuhan itu mengundang nanti Adam dan Hawa itu untuk masuk di dalamnya, untuk menikmati perhentian saudara. Itu makna aslinya sebetulnya yang Tuhan mau. Dan kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 itu. Jika Adam ingin memasuki perhentian Sabat kekal abadi itu, maka pertama-tama ia harus melakukan pekerjaan yang telah diberikan Allah kepadanya di dalam segala ketaatan saudara. Ya, sebelum perjanjian ketaatan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 itu kan, ini sudah diberikan saudara. Ini sudah disiapkan Tuhan. Maka kita lihat saudara, secara umum kita lihat bahwa Sabat itu menandakan kehidupan kekal dan istirahat di hadirat Tuhan yang diberkati dan harus diperoleh manusia melalui pekerjaan yang taat di Taman Eden. Saudara lihat ya. Maka kalau kita misalnya berandai-andai begitu. Bagaimana keadaan manusia kalau seandainya tidak jatuh dalam dosa? Ya kira-kira misalnya seperti itu. Jangan lupa Tuhan sudah siapkan sebetulnya ini. Tapi karena mereka gagal, berdosa, tidak taat, memberontak, akhirnya mereka tidak bisa masuk di dalam perhentian ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian inilah kita melihat bahwa ketika fakta dosa itu terjadi, maka apakah manusia bisa akan sempurna menjalankannya? Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya itulah yang terus menjadi bayang-bayang panggilan umat Allah. Sehingga jangan heran saudara-saudara sekalian, lihatlah kehidupan Israel setelah itu. Apa yang menjadi kehidupan mereka setelah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Philip Ryken mengatakan bahwa yang namanya perintah itu, perintah hari Sabat itu, bekerja dan beristirahat. Kenapa saudara? Karena Tuhan juga bekerja dan beristirahat. Dan itulah yang menjadi pola yang kita diperintahkan untuk ikuti. Tetapi apa yang terjadi setelah Tuhan memberikan perintah itu atau menyediakan Sabat itu bagi manusia, bagi Adam ini, tapi Adam gagal berdosa,
Itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Akhirnya itulah yang terus ada di dalam kehidupan manusia. Maka kita terus diingatkan, ingatkan. Kenapa saudara? Ini menjadi hal yang penting. Karena kita berdosa. Karena kita itu sudah gagal. Lihatlah apa yang kemudian terjadi. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya di dalam kitab Nehemia. Ya, saudara bisa lihat kitab Nehemia. Kita lihat ya. Apa yang terjadi? Nehemia adalah orang pemimpin Israel Selatan, kloter ketiga yang kembali dari Babilonia, memimpin orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem dan tugasnya adalah membangun tembok Yerusalem. Lalu saudara lihat apa yang terjadi. Orang Israel itu, ya itulah kecenderungan untuk lupa mengingat hari Sabat. Dan ketika mereka melakukannya, mereka jatuh lagi di dalam kedagingan mereka, hawa nafsu mereka. Lihatlah lihatlah Nehemia pasal yang ke-10, saudara. Kita lihat Nehemia pasal yang ke-10. Nehemia pasal yang ke-10. Kita baca Nehemia 10 ayat 31. Saya bacakan. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Yang kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu perintah. Saudara lihatlah, ini adalah sesuatu hal ya. Secara khusus mereka melanggar hari Sabat dengan menggunakannya sebagai hari untuk melakukan perdagangan, saudara. Lihat ayat yang selanjutnya. Nehemia pasal yang ke-13 ayat 15 16. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Ya, juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat bahkan di Yerusalem. Saudara perhatikan ayat yang ke-19. Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, ku suruh tutup pintu dan ku perintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Ini tindakan Nehemia, saudara. Lihat orang Israel sudah melanggar hari Sabat, maka Nehemia melakukan satu tindakan tegas. Pertama, saudara, apa yang Nehemia lakukan? Nehemia berbicara tentang dosa mereka. Di ayat 17, saudara. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Pertama, dia menegur dosa Israel. Yang kedua, saudara, melakukan tindakan tegas. Dengan apa? Ayat 19. Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, ku suruh tutup pintu-pintu dan ku perintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Setelah hari Sabat, baru boleh berdagang lagi. Baru boleh buka pintu masuk Yerusalem untuk berdagang. Selama hari Sabat, pintu tembok Yerusalem harus ditutup. Wah, ini tegas banget ya Nehemia ya. Nah, saudara bisa baca lagi itu sampai ayat 22, saudara ya. Nah, apa yang kita mau katakan di dalam bagian ini, saudara? Ini salah satu contoh sebetulnya menunjukkan bagaimana Israel yang sudah diberikan perintah menghormati hari Sabat itu, tapi lagi-lagi melanggar, saudara. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, lihatlah di kitab Nehemia ini. Saudara, tentu kita melihat beberapa hal-hal penting di sana. Maka ada prinsip-prinsip yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari, yang kita bisa terapkan untuk memelihara hari Sabat, hari ibadah, hari istirahat. Kita perlu, saudara, kita perlu apa, saudara? Waktu kita berhadapan dengan panggilan hari Sabat, kita perlu berusaha untuk, ya seperti Nehemia kalau kita lihat, menghalangi gerbang-gerbang melawan hiruk pikuknya budaya kita saat ini. Apa budaya kita saat ini, saudara? Profit oriented misalnya. Orang mengejar uang, hari Minggu pun juga buka toko, saudara.
Hari Minggu pun juga buka usaha-usaha. Untuk apa saudara? Apa sebetulnya masalahnya? Masalahnya sebetulnya kedagingan sebetulnya. Padahal Tuhan sudah pelihara dia. Tuhan sudah lengkapi cukupkan kebutuhan mereka. Tapi hari Minggu pun juga buka toko saudara. Apa problemnya di sana? Ketamakan sebetulnya. Apa problemnya di sana? Hawa nafsu sebetulnya. Maka Nehemia tahu ini dosa mereka. Apa yang Nehemia lakukan saudara? Nehemia menutup pintu-pintu gerbang Yerusalem. Untuk apa saudara? Agar pedagang-pedagang dari luar tidak masuk ke Yerusalem untuk berdagang. Ini salah satu cara yang Nehemia, hamba Tuhan ini pakai untuk paling tidak menghalangi gerbang-gerbang daripada orang-orang Israel itu jatuh di dalam dosa. Maka apa yang kita bisa renungkan sebagai umat Tuhan hari ini? Kita dipanggil untuk juga bagaimana kita perlu untuk menghalangi atau menutup pintu-pintu atau gerbang-gerbang hati kita untuk melawan hiruk pikuknya budaya kita saat ini. Profit oriented dan sebagainya. Kalau tidak saudara, maka kita akan berakhir dengan mencampur adukan urusan menikmati Tuhan itu dengan urusan dunia saudara. Kita tidak akan lagi bisa maksimal menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Karena kita mencampur adukan itu dengan apa? Kita mencampur adukan itu dengan apa? Hawa nafsu. Mencampur adukan dengan budaya-budaya dunia saat ini saudara. Maka kita diingatkan bagaimana kita menempatkan hari Sabat itu dengan benar di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Sabat itu di Kejadian pasal 2 itu melambangkan, menandakan sesuatu. Bahwa Tuhan pencipta. Bahwa Tuhan memberikan pola agar kita bisa ikut. Bahwa ini adalah satu tanda atau satu undangan simbol Tuhan. Undangan untuk manusia menikmati perhentian di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, manusia gagal saudara. Gagal menikmati itu. Gagal taat, akhirnya jatuh di dalam dosa. Maka masih adakah pengharapan itu? Bagaimana dengan kita saat ini? Itu sebabnya kita diberikan anugerah yang begitu istimewa dari Tuhan. Selanjutnya mari kita melihat Sabat itu di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang cukup signifikan itu telah berubah. Ada diskontinuitas yang signifikan. Bahwa Sabat Musa tidak lagi menjadi kewajiban orang Kristen saat ini. Saudara lihat bahwa teks-teks bukti dari perjanjian baru untuk menunjukkan bahwa di satu sisi Sabat mingguan itu masih harus diawali. Itu memang masih berlanjut saudara. Masih continue. Masih ada satu hari untuk kita khususkan kepada Tuhan. Masih continue. Tetapi hukum Musa, maksudnya di hari Sabatnya Israel, di zaman Israel itu saudara, tidak lagi dilanjutkan. Atau diskontinuitas, tidak lagi berlanjut. Kenapa saudara? Karena sudah ada yang membaharuinya. Apa itu saudara? Mari kita lihat Kolose pasal 2. Saudara, Kolose pasal yang kedua, Paulus dengan tegas mengatakan hal ini. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan bagi kita semua Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Paulus sedang merujuk kepada Sabat Yahudi ya. Semuanya ini hanyalah bayangan sebetulnya. Ya, dikatakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Dengan kata lain saudara, kalau Kristus sudah datang, maka hukum Musa itu tidak perlu lagi. Artinya kita tidak perlu lagi merujuk kepada hukum-hukumnya orang-orang Yahudi di perjanjian lama itu. Karena sudah ada perjanjian baru, sudah ada yang menggenapkan. Dan jangan lupa bahwa seluruh bagian-bagian itu hanya simbol saja. Hanya tipologi untuk merujuk kepada Kristus di kemudian hari. Ya, sama dengan anak domba di kitab imamat. Ya, sama dengan temple, sama dengan priest, imam. Itu semua sebetulnya sedang merujuk kepada ada imam yang sejati nanti.
Ada bait suci yang sejati nanti di perjanjian baru dan seterusnya. Termasuk sabat. Sabat di perjanjian lama itu sebetulnya sedang merujuk kepada sabat yang sejati nanti itu. Itulah Kristus, kata Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan lebih jauh tentang bagaimana memahami sabat di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu, seorang teolog reform bernama B.B. Wolfitt, saudara. B.B. Wolfitt mengatakan begini. Kristus membawa sabat ke dalam kubur bersamanya dan membawa hari Tuhan keluar dari kubur bersamanya pada hari kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka perjanjian baru ya, kita lihat di dalam bagian ini menunjukkan bahwa di satu sisi hari sabat mingguan masih harus diamati tentu di bawah perjanjian baru, dan di sisi lain hari sabat itu telah berubah dari hari ketujuh atau hari Sabtu itu hingga kepada hari pertama atau hari Minggu itu. Saudara, B.B. Wolfitt mengatakan fondasi daripada sabat dalam firman Tuhan itu ada diskontinuitas, tetapi juga ada titik kontinuitas. Ada diskontinuitas, artinya tidak lagi dilanjutkan, tetapi perlu tetap terus dilanjutkan. Apa itu? Menempatkan satu hari untuk Tuhan. Nah, hari itu apa? Dikatakan di dalam bagian itu adalah hari Minggu. Karena dasar pemahamannya adalah kebangkitan Kristus. Mari kita lihat beberapa teks-teks dalam perjanjian baru untuk menegaskan prinsip ini lebih jauh. Pertama, mari kita melihat, saudara, Markus pasal 2 ayat 28, saudara. Markus 2 ayat 28. Saya bacakan, atau dari 27 saya bacakannya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia, ya itu berarti Yesus Kristus, adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau dia Tuhan atas hari Sabat, masihkah Sabat di dalam perjanjian lama itu berotoritas terhadap kehidupan orang-orang di perjanjian baru setelah Kristus datang? Tidak, saudara. Otoritas tertinggi sekarang Kristus, karena dia adalah Tuhan. Tuhan atas hari Sabat. Maka kiblat kita apa? Kiblat kita Kristus, bukan lagi Sabat di perjanjian lama. Berikutnya, saudara, saya ajak saudara melihat lagi misalnya di dalam Ibrani 4 ayat 9. Ibrani 4 ayat 9. Dikatakan di dalam bagian itu, saya bacakan Ibrani 4 ayat 9. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Saudara, secara eksplisit mengatakan jadi masih ada perhentian Sabat bagi umat Tuhan. Penulis Ibrani menyatakan bahwa praktek memelihara Sabat itu masih tetap ada di bawah perjanjian baru. Dan akan tetap ada sampai hal yang dimaknai Sabat mingguan tiba. Yaitu istirahat abadi di dalam langit dan bumi yang baru nanti. Itu adalah Kristus. Menantikan nanti kedatangan Kristus kembali. Lalu yang ketiga, saudara. Kita lihat misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 1. Ini bercerita tentang kebangkitan Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Hari itu. Saudara lihat lagi Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Ini adalah kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Kisah Para Rasul 20, saudara. Ayat 7. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 saya bacakan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Apa yang kita bisa katakan di situ, saudara? Kehidupan jemaat mula-mula, kehidupan jemaat di abad pertama saat itu sudah mulai menjalankan pola itu, yaitu hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Mereka
memecah-mecahkan roti, ya, bersekutu bersama dengan orang percaya yang lain di sana. Demikian juga ketika kita lihat di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus pasal yang ke-16. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi apa saudara? Hari Minggu dipakai juga untuk mempersiapkan persembahan. Jadi itu semua kan gambaran-gambaran bahwa itu adalah pola ibadah sebetulnya, ya. Ibadah menikmati Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, menyanyi, memberikan persembahan, bahkan tadi dikatakan ada sakramen-sakramen yang kita ikuti. Itu semua adalah pola-pola dalam ibadah. Dan itu di hari Minggu, hari pertama minggu itu. Seorang teolog bernama Rod Manton, saudara, membandingkan antara hari Sabat di Perjanjian Lama dengan hari Tuhan. Sabat adalah peringatan penciptaan. Hari Tuhan mengingatkan kita tentang penebusan Kristus. Sabat mengingatkan kita akan pekerjaan penciptaan Allah yang besar itu. Hari Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada pekerjaan penebusan Tuhan yang lebih besar itu. Hari Sabat menunjukkan hikmat Tuhan yang besar dalam menciptakan manusia. Hari Tuhan menunjukkan bijaksana abadi Tuhan di dalam menyelamatkan manusia. Saudara, lebih mahal bagi Tuhan untuk menebus kita daripada untuk menciptakan kita. Kenapa saudara? Penciptaan manusia hanya melibatkan kata-kata saja. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Allah Tritunggal. Maka manusia itu jadi dan sebagainya, kemudian dibentuk dan jadi. Tetapi saudara, penebusan Allah jauh lebih mahal harganya. Kenapa saudara? Karena Allah harus berinkarnasi. Allah harus berkorban bagi kita. Kristus di atas kayu salib mengorbankan, darahnya tertumpah. Harga kita itu seharga kematian Kristus. Harga kita itu seharga dengan pengorbanan Kristus yang begitu tak terhingga, tak ternilai dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu sekalian, maka memelihara hari Sabat itu menjadi sesuatu panggilan yang begitu istimewa bagi saudara dan saya. Maka bagaimana kemudian kita menyatukan semua ini? Bagaimana kita menyatukan, memahami lebih jauh tentang pemahaman ini? Bapak Ibu sekalian, Perjanjian Baru jelas mengatakan bahwa ketika Kristus sudah bangkit dari kematiannya pada hari pertama minggu itu, ada penggenapan Sabat hari ke-7 di Perjanjian Lama. Kristus yang adalah Adam kedua ini, kata Paulus di dalam 1 Korintus, dialah penggenapan daripada kegagalan Adam pertama di Taman Eden. Saudara-saudara sekalian, perjanjian Musa dimaksudkan untuk memperkuat prinsip bahwa kita harus beristirahat dari pekerjaan kita dan percaya kepada Tuhan. Ini adalah satu prinsip yang kemudian kita lihat di dalam penggenapannya di dalam diri Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melihat di dalam bagian ini? Pemeliharaan Sabat tetap dan harus kita lakukan untuk masuk di dalam kepenuhan daripada perhentian yang Adam gagal melakukannya. Di dalam Kristus Tuhan mengundang kita kembali untuk menikmati Sabat perhentian yang Tuhan siapkan itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, mengapakah kemudian ini menjadi hal yang penting untuk kita renungkan bersama? Mengapakah hari berubah dari hari ke-7 menjadi hari yang pertama?
Sabat hari ketujuh yang asli melekat pada ciptaan yang asli. Tetapi Tuhan menciptakan melalui firman dan roh Allah dalam hari ke-6 dan beristirahat pada hari ke-7. Tetapi lihatlah, ketika ciptaan dirusak atau ciptaan rusak karena dosa, sekarang melalui kasih karunia Allah lah bagaimana ciptaan baru itu terwujud. Melalui firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, melalui karya Kristus itulah Sabat hari pertama akan mengingatkan kita. Sabat di hari pertama minggu itu atau hari Minggu itu mengingatkan kita ciptaan baru di dalam Kristus. Yang kedua tentu mengingatkan kita kembali bagaimana perjanjian ketaatan yang dibuat Tuhan dengan Adam pada awalnya, lalu kemudian itu gagal dan sekarang digenapkan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Maka itulah yang menjadi dasar kita menikmati Sabat Tuhan. Saudara, namun lebih daripada itu, kita lihat juga Kristus adalah perhentian Sabat kita. Ini adalah kabar baik. Sekali lagi saudara, Adam pertama yang tidak taat dan gagal untuk masuk di dalam perhentian yang diberikan kepadanya. Tetapi Yesus Kristus, Adam kedua itu taat. Dia taat sepanjang hidupnya tanpa dosa. Dia adalah perantara kita yang taat sampai mati di kayu salib. Dia duduk setelah menyelesaikan segala pekerjaan penebusan yang ditugaskan kepadanya. Kristus telah menjadi perhentian Sabat kita. Di dalam Dia kita merasakan menikmati perhentian itu. Di dalam Dia kita beristirahat sepenuhnya untuk selama-lamanya. Maka bagaimana kita menghidupi hari ini yang namanya Sabat? Apakah kemudian hari Minggu tidak boleh ada sama sekali pekerjaan? Saudara-saudara, kita kembali perlu menghayati bahwa ini bukan berarti semua aktivitas itu, semua pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan. Tidak, saudara. Tapi hal-hal yang menyangkut rutinitas yang dikerjakan Senin sampai Sabtu itu hari Minggu kita tidak boleh kerjakan lagi. Tapi kita khususkan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk berkontemplasi kudus di hadapan Tuhan, untuk merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan, untuk berdekat kepada Tuhan. Tapi di balik itu saudara, kita juga perlu melihat bahwa ada beberapa pekerjaan yang tentu itu juga tetap boleh dilakukan. Saudara, lihatlah di perjanjian baru ketika para murid memetik gandum di hari Sabat. Orang Farisi kemudian itu tidak setuju, bahkan selalu mencari celah untuk menjebak dan mencari kesalahan Yesus. Saudara-saudara lihat ya, orang Farisi ahli Taurat itu saking sudah bencinya kepada Yesus, saudara. Dia selalu mencari celah untuk menghakimi, menjatuhkan, mencari salahnya Tuhan Yesus. Bahkan saudara lihat apa yang mereka lakukan. Mereka bahkan tidak segan-segan membenturkan Tuhan Yesus dengan hukum Musa. Hukum Musa seringkali dia perhadapkan untuk mengadili Tuhan Yesus. Termasuk hari Sabat, saudara. Termasuk tentang ya rajam batu dan sebagainya, itu kita bisa lihat di dalam konteks yang lain. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus itu memetik gandum di hari Sabat, Tuhan bilang, boleh saudara. Itu berarti apa? Prinsip-prinsip Alkitab kita bisa pelajari bahwa ada beberapa pekerjaan yang boleh dikerjakan di hari Minggu. Itu berbicara dua hal. Berbicara tentang necessity, kebutuhan, dan berbicara tentang belas kasihan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin menutup rumah sakit di hari Minggu, saudara. Orang sakit tidak boleh ditolak. Kita tidak mungkin menghambat para dokter-dokter untuk melakukan operasi di hari Minggu. Tidak mungkin dokter itu mengatakan, oh tunggu hari Senin baru saya operasi. Keburu mati duluan pasien, saudara. Nah, ini contoh sederhana, saudara ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang boleh dikerjakan. Karena itu juga prinsip firman Tuhan, saudara. Para dokter boleh melakukan tindakan medis secara urgensi itu di hari Minggu, saudara. Rumah sakit tentu boleh dibuka, saudara.
apotik. Pelayanan firman Tuhan seperti yang dilakukan hamba-hamba Tuhan di hari Minggu, itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, saudara. Tetapi ada hal-hal yang rutinitas yang sudah Senin sampai Sabtu itu yang tidak berbicara tentang necessity, tidak berbicara tentang belas kasihan, yang kita harus sadari kita perlu tutup, saudara. Contohnya apa, saudara? Toko pakaian, toko bangunan, toko boneka, toko sepatu, salon, potong rambut, apa segala macam. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan hari Minggu. Kenapa, saudara? Itu tidak urgensi, kan? Orang kalau tidak beli paku di hari Minggu kan tidak apa-apa, toh? Nanti hari Senin untuk beli paku, misalnya beli semen misalnya, nggak apa-apa. Toko ditutup, saudara. Karena itu perintah Tuhan. Nah, kenapa kemudian banyak orang-orang Kristen yang melanggar ini? Ya, ini salah satu perintah yang seringkali kita langgar, bukan? Saudara-saudara, sekali lagi kita diingatkan Tuhan. Kejatuhan kita di dalam dosa-dosa seperti ini. Ada hal di dalam hati kita yang belum selesai. Apa, saudara? Kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Kita rasa kalau kita tidak buka toko di hari Minggu, kita bisa jadi rugi, saudara. Padahal Tuhan sudah cukupkan kita dengan berbagai berkat Tuhan. Tapi kita tuh masih kepingin dapat lagi, saudara. Nah, saudara, seperti kejadian di kitab Nehemia. Ini menjadi contoh bagi kita semua. Mengingatkan kita. Apa yang terjadi dengan orang Israel Selatan ketika Nehemia menjadi gubernur di sana. Mereka itu mau berdagang, mau mendapatkan untung. Tapi Nehemia tegas kepada mereka. Tidak boleh. Kenapa kalian tidak menguruskan lagi hari Sabat? Maka apa yang dilakukan oleh Nehemia? Menutup pintu-pintu gerbang Yerusalem. Agar dosa tidak terjadi. Saudara-saudara, tentu kita sekarang tidak lagi diperhadapkan seperti Nehemia yang tutup gerbang-gerbang apa begitu. Tapi sekarang kita berbicara hati kita. Kita berespon sendiri di hadapan Tuhan seperti apa, saudara? Apakah kita masih mengutamakan kita mengasihi Tuhan atau kita cinta diri, saudara? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi diri, saudara, ya sudah, apa yang terjadi, saudara? Kita akan melanggar perintah Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita diingatkan Tuhan hari ini. Kalau kemudian kita lemah, kita gagal melakukannya, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita seperti Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan 2. Dipanggil terus-menerus untuk menjadi peniru-peniru Allah. Allah yang sudah memberikan pola itu di perjanjian lama. Yang sekarang disempurnakan di dalam Kristus. Kita menikmati, merayakan hari ketika Kristus yang sudah berhenti dari pekerjaannya. Yang sah, yang sudah selesai. Yaitu apa, saudara? Sudah mati. Sudah bangkit dari antara kematian. Disitulah kita memulai. Disitulah kita dibangun. Disitulah kita merayakan hari perhentian itu. Dasarnya apa? Dasarnya perhentian karya Tuhan yang sudah selesai Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia sudah mati dan bangkit. Kebangkitannya menunjukkan bahwa perhentian itu sudah digenapkan di dalam Kristus. Dan kita diundang untuk menikmati Sabat itu. Bapak Ibu saudara sekalian, hari Sabat tidak untuk Tuhan, tetapi untuk manusia. Sabat itu adalah perwujudan daripada kasih karunia Allah. Selain kita agar kita ada waktu istirahat secara fisik, juga ada waktu istirahat secara rohani. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari hari Minggu kita pakai untuk terus memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Menempatkan waktu-waktu khusus kita untuk menyembah kepada Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu. Kita tinggal menikmati sukacita bekerja bersama dengan Tuhan, saudara. Hari Minggu adalah hari di mana kita diundang untuk menikmati Tuhan. Bersekutu dengan orang-orang percaya. Menikmati Tuhan dan beribadah. Hari Senin sampai Sabtu. Kita mengerjakan pekerjaan rutin kita kembali. Karena ada sukacita yang Tuhan sudah berikan kita di hari Minggu itu. Kita menikmati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, penciptaan, kita memiliki kehidupan.
ciptaan baru di dalam Kristus. Kita memiliki kehidupan kekal dan kita diundang masuk menikmati itu. Orang Kristen harus merayakan hari Minggu dengan cara yang disukai Tuhan, bukan yang disukai manusia, tapi yang disukai Tuhan. Hari Minggu adalah hari di mana kita menyembah Tuhan dan beristirahat di dalam Tuhan. Jika kita bekerja 7 hari seminggu, kita akan lemah secara fisik dan spiritual. Biarlah itu boleh menjadi hari Tuhan, hari Minggu, di mana kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita kembali boleh merindukan hari-hari di mana kita boleh menikmati Tuhan. Mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan, peka akan keberdosaan kita. Mari kita jujur di hadapan Tuhan dan memberi diri kita untuk terus dibentuk oleh firman. Jangan dengan berbagai macam pembenaran-pembenaran diri kita. Akhirnya kita tidak sadar atau sadar kita justru sedang melawan Tuhan. Tapi mari dengan segala kejujuran kita mau belajar taat kepada Tuhan. Mari kita belajar sambil terus kita belajar melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, sambil kita menunggu kedatangan Kristus kembali dan warisan kekal kita di dalam Dia. Maka dapatkah saudara dan saya mendengarkan suara manis Yesus yang berkata, "Datanglah kepadaku dan beristirahatlah di dalam Aku."